Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama kelas 1A Banyuwangi, Selasa, 6 Mei 2019, akan segera yang mengadili perkara perdana dengan nomor perkara 2134 garing PDT 3 garing 2019 garing PA Banyuwangi akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1 Banyuwangi dengan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama nomor perkara 2134 garing PDT titik G garing 2019 garing PA Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2019. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum persidangan ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi penggugat dan tergugat? Alhamdulillah baik yang mulia. Untuk penggugat, apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, akan saya lakukan putusan identitas. Mohon ditunjukkan kartu identitas Anda. Yang mulia. Baik, apakah penggugat sendiri yang akan membuat surat gugatannya? Siap yang mulia. Terima kasih. Saudara penggugat, apakah Anda dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Apakah saudara dalam persidangan ini akan maju sendiri atau dibantu oleh kuasa hukum? Saya sendiri yang mulia. Baik. Katanya saya cek identitas Anda. Nama Anda? Nama Anda? Rian Ahmadi, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Agustus 1994. Umur saya 55 tahun. Anda bertempat tinggal di mana? Di Desa Karangsari, Kelurahan Karangsari, RT 3, RT 2, Kecamatan Sebu, Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan kembali permasalahan ini atau kasus ini. Hendaknya dipikirkan baik-baik. Jika ada perselisihan, mohon diselesaikan dengan cara damai dan bermusyawarah. Bagaimana tanggapan saudara penggugat? Saya ingin melanjutkan perkara ini ke persidangan ini. Ya. Bagaimana saudara penggugat? Apakah Anda mengajak berdamai atau bagaimana? Ya, kalau Anda keberatan juga, sebelum kasus ini kami periksa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, maka perkara ini akan dilanjutkan dengan proses mediasi. Bagaimana saudara penggugat? Apakah Anda memiliki mediator sendiri atau kami yang menyediakan? Izin yang mulia, kami dari pihak tergugat, kami dari pihak penggugat akan menyerahkan urusan mediasi ini kepada pengadilan. Terkait dengan mediator akan kami serahkan kepada pengadilan untuk memfasilitasi mediator tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana
Baiklah kalau begitu, karena usaha perdamaiannya tidak ada titik temu, maka sebelum perkara ini diperiksa, saya akan menunjuk Ibu Made SH sebagai hakim mediator untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat dalam mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2019 pukul 9 pagi dengan perintah kepada tergugat dan penggugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah sudah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Banyuwangi perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 2134 garing PDT.B garing PA Banyuwangi kami nyatakan ditutup. Tuh, mediasi di mana Ibu? Oh, ada mediasi? Iya. Benar, tidak usah mediasi. Ya, tidak apa-apa di depan aja dapat. Yang mediasi siapa hakimnya? Iya. Nanti salah pihak jadi satu. Yang satu meja mediasi, silakan saja. Itu jadi satu mediasi ya. Sidang mediasi tanggal 13 Mei 2019. Agenda acara mediasi. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Ya, saya baik. Sebagai mohon izin, saya dari pihak penggugat dalam keadaan sehat dan baik, dan saya mengikuti acara mediasi pada hari ini. Bagaimana? Saya dalam keadaan sehat seperti mediasi tadi. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Barata Bagaimana saya sebagai pihak penggugat yang akan melakukan mediasi. Baik. Dengan Ibu siapa? Biar aman. Oh, saya di sini sebagai mediator. Nama saya Made SH dalam sidang mediasi saat ini. Jadi sebelum kita mulai mediasi, saya akan menjelaskan mengenai tata tertib dalam mediasi. Yang pertama, diharapkan semua pihak berbicara dengan sopan dan santun. Yang kedua, saya mohon untuk tidak berbicara dahulu sebelum dipersilakan. Nanti Ibu dan Bapak Siap. Iya, mengerti. baik. Para pihak kan di sini merupakan keluarga. Iya, saya merupakan kakak ipar dari saudara yang namanya. Ya. Lantas kenapa terjadi perselisihan di antara kalian para pihak? Pada saya. Tergugat. Baik. Jadi gini Bu, saya itu punya orang tua, dan orang tua saya itu punya 2 bidang tanah. Satu bidang tanah itu milik orang tua saya dan satu milik saya. Lalu tanah saya jual dan dibeli oleh seseorang yang mana orang tersebut akhirnya menjual tanah tersebut kembali kepada istri dari Bapak Rian Ahmadi, yang mana istri dari Bapak Rian Ahmadi itu merupakan adik saya. Setelah kematian dari adik saya, dua tanah tersebut beralih kekuasaan jadi milik dari saudara dari Rian Ahmadi, sehingga saya tidak mendapat bagian, dan berangkat dari hal itulah saya mencoba untuk membawa perkara ini ke pengadilan dan mencoba mendapatkan hak saya bersama dengan adik saya yang bernama Haji Ansori. Baik.
perdata sebagai hambanya yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Anda jangan sampai hubungan kekeluargaan di antara kalian bisa belah. Untuk menyelesaikan perkara ini, saya menyarankan agar diselesaikan dengan kekeluargaan. Tidak bisa gitu Ibu. Sekarang coba Ibu bayangkan. Saya dan adik saya yang bernama Jansor itu tidak menerima satupun mohon izin, tidak menerima pembagian harta dari tanah tersebut. Dan kan sebagai seorang saudara, saya seharusnya mendapatkan hak saya di bagian asoba karena saya merupakan satu lingkup kekeluargaan, satu darah, sehingga seharusnya saya mendapatkan harta setidaknya 1/4 bagian dari tanah yang dimiliki adik saya dan setengah bagian yang dimiliki oleh orang tua saya. Jadi 2 tanah tersebut seharusnya saya mendapat bagian. Tapi nyatanya apa? Saya dan adik saya tidak mendapatkan bagian tersebut. Lalu bagaimana ini? Seperti itu Ibu. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ini berbuka, marilah kita berdoa agar kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1 A Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 2134 garing PDT garing G garing 2019 garing PA Banyuwangi pada tanggal 17 Juni 2019 hari Selasa. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 2134 garing PDT-3 garing 2019 garing PA Banyuwangi dengan penggugat atas nama Barata dan tergugat atas nama Rian Ahmadi untuk memasuki persidangan. Selamat pagi saudara penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Apakah saudara dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada pagi ini. Bagaimana nanti saudara penggugat? Apakah Anda siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Dalam kondisi sehat ya? Baik, kalau itu sebelum kami lanjutkan, apakah pada kedua belah pihak ini tidak didampingi oleh kuasa hukum? Tidak Yang Mulia, untuk pihak penggugat tidak didampingi oleh pengacara maupun bantuan hukum lainnya. Dan Anda juga siap membuat surat gugatan? Siap Yang Mulia, saya sudah menyampaikan surat gugatan dan sudah saya berikan ke panitera tadi. Yang Mulia mohon izin. Terima kasih. Ya. Kemudian untuk hasil mediasi minggu yang lalu bagaimana? Itu temunya saudara penggugat maupun tergugat? Mohon izin Yang Mulia, untuk dari pihak tergugat sendiri, untuk dari pihak penggugat sendiri tidak ada hasil maupun titik temu dari mediasi pada pertemuan kemarin Yang Mulia. Jadi untuk kasus dilanjutkan ke persidangan ini. Mohon izin. Bagaimana tanggapan saudara penggugat dengan hasil mediasi kemarin? Siap Yang Mulia, menurut saya karena kemarin tidak adanya kesepakatan yang jelas dan saya akan menerima apapun yang dilakukan penggugat, siapapun itu akan diajukan ke sidang selanjutnya. Baik, kalau begitu silakan saudara penggugat untuk membacakan surat gugatan. Baik Yang Mulia, mohon izin
kepada Yang Mulia, kepada hadirin, perihal gugatan pembagian harta waris kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami Barata bin Kahfi, lahir di Banyuwangi, tanggal 30 Juni, lawan. Satunya sebagai para penggugat, dengan ini menggugat dan mengajukan gugatan pembagian harta waris terhadap Diana Madi, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Agustus 1965, umur 45 tahun, nomor sekian dan sekian. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan pembagian harta waris adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri yang bernama Haji Kahfi dan istri bernama Haji Jamilah, dan hasil perkawinan ini mendapat 4 orang anak sebagai berikut. Dan selanjutnya poin 7, bahwa bagaimana dia itu dalam pasal 171 huruf D dan E kompilasi hukum Islam berbunyi D. Harta peninggalan adalah harta waris yang ditinggalkan oleh waris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun haknya. E. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. B. Pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Maka dalam hal ini termasuk dalam harta peninggalan dan atau harta waris dari Niswati atau Manis binti Haji Kahfi adalah sebagai berikut. Poin 7.1, sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 8.990 meter persegi, sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli nomor 09 tahun 1979 yang dibuat di hadapan Kepala Camat Genteng Dr. Ades Sunanto, terletak di Persil nomor 134.A Hayasan nomor 2160 Blok SI, yang mana pada tahun 1979 telah dibeli oleh Barata bin Haji Kahfi. Alamat objek saat ini adalah di RT 2 RW 2 Dusun Ruko, Desa Karangsari, Kecamatan Sepu, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebelah utara sebagai berikut sampai dengan sebelah barat. Riwayat tanah pada namanya David Haji Mumin bin Fatimah dalam catatan desa tahun 1950-an, kemudian diwariskan kepada Hatim di Tasor pada tahun 1955 dengan luasan tanah 1.790 hektar, dan sekitar tahun 1978 sebagian tanah tersebut dibeli oleh Barata bin Kahfi, dan pada tanggal 23 Januari 1979 dengan surat akta jual beli nomor 09 tahun 1979 yang dibuat di hadapan Camat Genteng pada waktu itu Dr. Ades Sunanto, bahwa kemudian tanah atas nama Barata bin Haji Kahfi tersebut dijual kepada seseorang bernama Markah sekitar pada tahun 1996, dan kemudian ditukar guling oleh Pak Markah kepada almarhumah Niswati binti Haji Kahfi alias Manis, di mana sejak saat itu Bu Manis binti Haji Kahfi meninggal dunia pada bulan Juli 2017. Penguasaan tanah dikuasai tergugat sampai sekarang. Selanjutnya objek tersebut mohon disebut sebagai objek waris 1. 7.2, tanah sawah terletak di RT 2 RW 2 Dusun Dadapan, Desa Karangsari, Kecamatan Sepu, Kabupaten Banyuwangi, seluas kurang lebih 4.664 meter persegi, dengan batasan sebagai berikut. Riwayat tanah tersebut pada mulanya adalah tanah asal milik Haji Kahfi yang dihibahkan penguasaannya tanpa menolak akta hibah yang sah pada Niswati atau Bu Manis binti Haji Kahfi. Dan kemudian akhirnya dikuasai oleh pihak tergugat sampai sekarang dan mohon disebut sebagai objek waris 2. Poin 10. Dengan agama kelas 1A dengan nomor perkara 2134 garing PA Banyuwangi dengan agenda pembacaan jawaban dari tergugat akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai sidang ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama nomor perkara 2134 garing PDT.G garing 2019 garing PA Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2019, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 2134 garing PDT.G garing 2019 garing PA Banyuwangi dengan
sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam kondisi sehat dan siap yang mulia untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, sesuai dengan agenda sidang yang lalu bahwa hari ini adalah sidang jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Apakah saudara tergugat siap memberikan eksepsi dari penggugat? Siap yang mulia. Silakan saudara penggugat, ini kopian dari saudara tergugat. Mohon diterima. Baiklah, jawaban sudah dimohon oleh saudara penggugat, sudah dimohonkan. Jadi untuk penggugat mohon menyiapkan replik atas perkara ini. Jadi perkara ini akan kami tunda dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2019 pukul 9 pagi dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir dalam sidang di hari yang sudah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang kami tutup. Sidang Peradilan Agama kelas 1A Banyuwangi yang mengadili perkara perdata dengan nomor perkara 2134-PB-2019-PA Banyuwangi dengan agenda pembacaan replik dari penggugat akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama nomor perkara 2134-PDT-G-2019 Banyuwangi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019. Sidang dinyatakan dan terbuka untuk umum. Silakan saudara pemirsa masuk. Kami panggil perkara nomor 2134-PDT-PA Banyuwangi atas nama Barata sebagai penggugat dan Rian Ahmadi sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara penggugat. Selamat pagi. Apakah saudara penggugat dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan pagi hari ini. Bagaimana saudara tergugat? Apakah Anda dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap yang mulia. Baik, kalau begitu. Baik, kalau begitu berhubung saudara penggugat dan tergugat tidak didampingi kuasa hukum, maka sesuai agenda acara sidang hari ini, yakni pemberian replik dari saudara penggugat. Apakah saudara penggugat sudah menyiapkan replik untuk pihak tergugat? Mohon. Jadi ini tertulis ya, tidak ada lisannya langsung tertulis. Baik, kalau gitu. Baiklah, replik sudah dilampirkan, jadi mohon tergugat untuk menyiapkan replik. Maka putusan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 9 pagi dengan agenda penyampaian duplik dari saudara penggugat, dan diperintahkan kepada saudara penggugat dan tergugat untuk hadir dalam sidang di hari yang sudah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama kelas 1A Banyuwangi yang mengadili perkara perdata dengan nomor perkara 2134-PDT-PA Banyuwangi dengan agenda pemberian publik dari tergugat akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 2134-PDT-PA Banyuwangi dengan agenda pemberian duplik dan pemberian saksi oleh saudara penggugat
sidang dinyatakan terbuka dan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudara penggugat dan saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah Anda berdua dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dari pihak penggugat dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana tergugat? Saya sebagai tergugat sangat siap dan sehat yang mulia. Baik, kalau begitu, apakah saudara tergugat sudah menyiapkan duplik untuk kita penggugat? Siap, sudah yang mulia. Bagaimana? Apakah ada yang ingin Anda sampaikan dalam persidangan ini? Siap, tidak yang mulia. Mohon izin yang mulia, saya cuma mau keberatan terkait adanya gugatan yang digugat oleh sang penggugat, di mana permintaan yang mungkin saya rasa tidak seperti apa yang harus dilakukan. Meskipun sebagai kakak ipar, cuma saya merasa adanya saya yang dirugikan di sini. Oh, begitu. Bagaimana tanggapan saudara penggugat? Mohon izin yang mulia, terkait dengan pernyataan dari saudara Yana Adi sebagai tergugat, saya sendiri di sini juga merasa dirugikan sebagai kakak ipar, dan meskipun saya sendiri memiliki hubungan saudara dengan Yana Adi, namun di sini terkait dengan harta kekayaan dan juga waris dari adik saya, peninggalan adik saya almarhumah Manis, itu tentunya menjadi suatu permasalahan tersendiri yang hendaknya diselesaikan tanpa adanya ikatan persaudaraan. Namun Kemarin sudah saya bagi enggak, soalnya posisinya kemarin itu udah minta. Bentar, saudara. Saudara penggugat menurut saya. saya belum selesai ngomong. Tolong, beri saya waktu. Saya belum selesai ngomong. Coba bedakan antara di mana ikatan persaudaraan dengan ikatan harta waris. Di sini saya sama sekali tidak mendapatkan harta waris dari almarhumah adik saya. Kemarin sehidupnya istri saya sendiri. Benar, saudara penggugat, bukan belum selesai. Bukan apa dia. Ya, tapi itu tunggu dulu, saya belum selesai ngomong. Saya di sini ingin memberikan penjelasan kepada yang mulia terkait dengan adanya sengketa ini. Tentunya ada dua pihak yang dirugikan secara personal dan materi, yaitu adalah adik saya, Hujan Sori, dan saya sendiri. Baik, sudah esensi substansi dari pendapat Anda sudah kami terima, sudah bisa kami tangkap. Kemudian sekarang bagaimana tanggapan saudara tergugat dan keterangan dari saudara penggugat tadi? Mohon izin yang mulia, kemarin sebelum diajukannya sampai ke logikanya ketika adanya perkumpulan keluarga dari pihak penggugat, dan saya tidak tahu menahu itu. Setelah itu adanya penjualan yang saya beli dari istri saya sendiri dan warisan dari istri saya sendiri. Nah, di situ sekiranya semestinya sudah adanya pembagian untuk saudara penggugat sendiri. Namun ketika almarhumah sudah tidak ada umur, meninggal yang mulia, itu malah meminta bagiannya yang mulia. Padahal sebelumnya sudah saya beri yang mulia. Baik. Tadi sudah kami tangkap dan keterangan Anda sudah direkam dalam berita acara mediasi. Jadi sudah kami tangkap jadi menjadi pertimbangan. Karena itu sidang kami lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pemanggilan saksi-saksi. Tapi sebelumnya, sebelum memanggil alat bukti saksi, kita mintakan alat bukti tertulis dari saudara penggugat maupun tergugat. Tolong apa saja? Baik, saudara penggugat, bukti tertulis apa yang Anda miliki? Mohon izin ya. Baik,
bukti tertulis sudah kami terima. Kemudian sesi berikutnya kami akan memanggil para saksi. Pada tahap yang awal kita akan memanggil saksi dari saudara penggugat. Kalau saudara panitera untuk memanggil saudara saksi. Kami panggil perkara nomor kami panggil saksi perkara nomor 2134 dari PT-G/2019 dari PA Banyuwangi atas nama Siva Nabila dan Yohanes Noval untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Selamat pagi saudara saksi 1 dan saksi 2. Selamat pagi yang mulia. Baik. Saya minta keterangan dulu saksi pertama. Tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Nama saudari, Saya Siva Nabila, alamat saudari, Jalan Desa Karangsari, RT 2 RW 4. umur saudari. 25. Baik saudari, apakah saudari bersedia untuk disumpah? Ya kalau itu tolong hakim dua untuk mengambil sumpah. Iya, langsung dua-duanya aja Mas. Gue di sini kembali. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan dalam persidangan ini dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan sebenarnya dan tak lain dan tak lain kecuali yang sebenarnya. kecuali yang sebenarnya. Saya, silakan kembali dulu. Berikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang ada di persidangan ini, tapi kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apakah Anda paham? Paham yang mulia. Baik. Kembali saya lanjutkan ke keterangan saksi pertama. Untuk itu hakim 1 silakan untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi penggugat. Terima kasih Hakim Ketua. Apakah saudara saksi dengan penggugat dan kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat yang mulia. Apakah saudara saksi dengan penggugat adalah hubungan pihak? Ada hubungan pihak? Saya tidak ada hubungan pihak, hanya sebatas teman kerja sebagai petani yang mulia. Apakah benar dari penggugat bernama Barata? Ya, benar yang mulia. Sekarang di mana penggugat bertempat tinggal? Di Kecamatan Karangsari, RT 2 RW 4 yang mulia. Apakah benar orang tua dari tergugat telah meninggal dunia? Ya, benar yang mulia. Kapan? Kalau tanggalnya saya kurang tahu, tapi sekitar tahun ibunya meninggal sekitar tahun 1994 dan bapaknya meninggal sekitar 1986. Apakah saudari saksi tahu penyebabnya? Yang saya tahu penyakit jantung yang mulia dan bapaknya penyakit stroke yang mulia. Cukup. Untuk saudara saksi silakan meninggalkan room. Baik, saksi 1, saksi Anda belum diminta keterangan. Iya, saya mau. Baik, selamat siang saudara saksi 2. Selamat siang, yang mulia. Baik, kalau begitu saya akan mengecek kartu dan saja.
Nama Anda siapa? Saya Yohanes yang mulia. Umur saudara? 65 betul. Di mana Anda bertempat tinggal? Saya tinggal di RT Tinggal 4 Dusun Jalan Sari, Kecamatan Sentul. Baik, kalau gitu mungkin ada pertanyaan dari hakim kita dulu. Ya, ya. Baik. Terima kasih. Apakah saudara saksi kenal dengan tergugat dan penggugat? Ya, yang mulia. Jadi untuk yang tergugat ini kebetulan saya pakainya. Kalau tergugat ini belum kenal. Tahu tapi belum kenal yang mulia. Apakah saksi dengan penggugat ada hubungan pihak? Ada. Kalau sama penggugat ini masih pakainya ini. Kalau sama tergugat tidak ada hubungan sama saya. Apakah benar penggugat bekerja sebagai petani? Iya, benar yang mulia. Kebetulan mulai setelah lulus SMA. Sampai kapan penggugat bekerja sebagai petani? Ya mulai setelah lulus SMA itu. Apakah saudara saksi tahu bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum saudari Miswati? Saya kurang tahu yang mulia kalau itu. Baik. Cukup ya, Mulia. Terima kasih. Dari PA Banyuwangi dengan agenda pembacaan putusan akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mulai sidang hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 2134-G-2019-PA Banyuwangi pada hari Senin tanggal 5 September 2019 sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tolong saudara Chandra memanggil penggugat dan penggugat. Kami panggil perkara nomor 2134-P-G-2019 atas nama Barata sebagai penggugat dan Rian Ahmadi sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang. Baiklah saudara sekalian, pada persidangan kali ini majelis hakim akan membacakan putusan perkara nomor 2134-PDD-G-2019-PA Banyuwangi antara Barata dan Ansori sebagai penggugat melawan Rian Ahmadi sebagai tergugat. Penetapan nomor 2134-PDD-G-2019-PA Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pewarisan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara Haji Sudardi bin Kahfi lahir di Banyuwangi tanggal 30 Juli 43, alamat di RT 2 RW 3 Desa Karangsari, Kelurahan Karangsari sebagai penggugat 1 dan kedua 4-PDD-G-2019-PA BUI dari para penggugat. 2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara. 3. Membebankan kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000. Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini, Senin, tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan 16 Muharram 1441 oleh kami, Kutual Arifin SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Made Wilasari SH sebagai Hakim Ketua 1, Hakim 1, dan Riki SH sebagai Hakim Anggota 2. Penetapan pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota. Terima kasih.
Sidang sebelum kami tutup, bagaimana tanggapan dari saudara penggugat maupun penggugat, apakah menerima putusan dari pengadilan? Saya sebagai pihak penggugat menerima keputusan dari Yang Mulia. Bagaimana tanggapan saudara penggugat, apakah menerima dengan putusan pengadilan? Siap, saya sangat menghargai keputusan yang ada dan saya mohon terima kasih banyak kepada sang hakim. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 2134 garing PDT TTG garing 2019 garing PA Banyuwangi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang dinyatakan ditutup. Iklan di belakang video nanti. Iklan. Aku sih ingin ngomong.